Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas analisis sikap konsumen pada pembelian ceker mercon di Kota Bandar Lampung. Mata kuliah Perilaku Konsumen. Dengan our team ada Lintang Guntoro Aji, NPM 18754018 dan Suci Fadilah, NPM 18754027. Pertama yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Dalam teori hierarki kebutuhan Maslow menyebutkan bahwa makanan merupakan salah satu kebutuhan fisiologi manusia. Sebagai kebutuhan dasar, makanan menjadi sangat setuju bagi manusia. Sehingga dalam aspek bisnis pun makanan menjadi pilihan untuk dijadikan objek bisnis. Tidak heran, banyak individu yang tertarik dan menganggap bisnis kuliner sebagai jenis bisnis yang memiliki prospek yang baik, terbukti dari semakin banyaknya rumah makan dan serta kuliner berbagai sudut kota. Sikap konsumen adalah faktor psikologis yang perlu dapat dipahami oleh pemasaran. Tujuannya ialah untuk mengetahui dan memahami usaha yang dilakukan ceker mercon. Kedua yaitu tinjauan pustaka. 2.1 Produk yang dipilih. Ceker mercon berbahan dasar ceker. Potong berukuran lebih besar dibandingkan ceker mercon kampung, sehingga sensasi memakai ceker mercon bisa lebih nikmat. Meski sederhana, ceker mercon super pedas ini memang begitu populer di kalangan pecinta makanan pedas. Sambalnya tampak begitu menggoda dengan level kepedasan yang tidak biasa. 2. Pasar. Pencarian lokasi yang strategis adalah pencarian lokasi yang ramai dan sering dikunjungi oleh berbagai kalangan masyarakat secara luas. Beberapa lokasi yang bisa dipertimbangkan untuk menjalankan bisnis ceker setan diantaranya seperti tempat wisata, pinggir jalan, dekat sekolah, dan masih banyak lagi. Perilaku konsumen. John C. Mowen dan Michelle Minor menyampaikan tentang perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menemukan produk. Satu yaitu faktor mempengaruhi perilaku konsumen ada sosial, budaya, pribadi, dan psikologis. Dan yang kedua, pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen. Lalu kita akan membahas tentang karakteristik konsumen. Menurut Coulter dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide. Lalu atribut produk. Atribut produk adalah unsur-unsur dari suatu produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk meliputi merek kemasan, garansi, pelayanan, dan sebagainya. Proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Kita akan masuk kepada metode penelitian. Di 3.1, tempat dan waktu penelitian. Di sini, penelitian dilakukan di Komplek Pakor, Kedaton, Noi Halim, Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2021. Nah, sedangkan dengan konsep dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian memusatkan diri pada masa sekarang. Pada masalah-masalah aktual, data yang telah dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Ketiga yaitu rancangan percobaan. 3.1 jenis data dan pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Apa sih data primer itu? Yaitu data yang langsung dan sengaja diperoleh dari sumber data penyidik untuk tujuan yang khusus. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penyelidik sendiri.
Lalu ada teknik pengumpulan data. Pertama yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan pencatatan. Lalu metode analisis data 3.4.1 yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas sendiri, ini rumusnya dengan keterangan RxY sama dengan koefisien korelasi antara X dan Y, N jumlah responden, X skor item nomor tertentu, dan Y skor total. B. Uji reliabilitas. Ini rumusnya dengan keterangan A adalah koefisien reliabilitas alfa, K banyaknya butir pertanyaan, sigma jumlah varian butir dan jumlah varian. Lalu keseluruhan pertanyaan atribut dinyatakan reliable jika alfa 0,8 min 1,0 sampai dengan 1,0 reliabilitas sebaik, 0,6 sampai dengan 0,799 reliabilitas diterima, dan kurang dari 6 reliabilitas kurang baik. 3.4.2 Analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama. Analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan pertama, yaitu menganalisis karakteristik konsumen yang melakukan pembelian ceker mercon menurut Nazir 2003. Metode deskriptif adalah suatu metode dan memiliki status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan. 3.4.3 Analisis multi-atribut Fishbane untuk menjawab tujuan kedua dengan rumus seperti ini, dan keterangan A0 sama dengan sikap konsumen terhadap ayam organik, BI tingkat keyakinan konsumen terhadap atribut, EI evaluasi kepentingan terhadap atribut ke-1, ke-I, N dan jumlah atribut yang dimiliki objek. Nah, kita mempunyai pembahasan yaitu pertama, karakteristik responden. Laporan ini menggunakan karakteristik responden yang dilihat dari usia, jenis kelamin. Karakteristik responden yang paling banyak dicicipi atau membeli ceker mercon adalah para lelaki dan perempuan dengan rentan usia 16-25 tahun yang belum menikah. Tingkat kepentingan dalam hal ini disimbolkan dengan EI, berfungsi sebagai pengukur seberapa penting sebuah atribut bagi seseorang konsumen dalam menilai sebuah produk. Nilai tingkat kepentingan ini berkisar di rentan 1-5 yang mengacu pada skala Likert, di mana nilai 1 diartikan sebagai sangat tidak penting, 2 sangat tidak penting, 2 tidak penting, 3 biasa saja, 4 penting, dan 5 sangat setuju. Nah, berdasarkan data pada tabel diperoleh data bahwa yang menempati posisi utama dalam tingkat kepentingan konsumen adalah rasa, sebesar 4,17, yang artinya konsumen menganggap bahwa rasa merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah produk ceker mercon. Sama halnya pada atribut yang menempati posisi kedua adalah ukuran sebesar 3,97, dan posisi ketiga adalah harga sebesar 3,87. Tingkat kepercayaan BI. Kepercayaan konsumen terhadap sebuah atribut sangat penting. Dalam strategi pemasaran, tingkat kepercayaan BI dalam penelitian diukur dalam skala Likert, yaitu nilai 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Tingkat kepercayaan ini diperoleh dari hasil kuesioner yang isi pertanyaannya sama untuk 2 produk ceker mercon. Hasil kuesioner tersebut telah diolah dan disajikan pada tabel. Seperti ini tabelnya. Nah, berdasarkan pada data tabel diperoleh hasil bahwa konsumen sangat setuju dengan rasa pada produk ceker mercon. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 4,5 yang menempati posisi pertama.
Posisi kedua dengan tingkat kepercayaan sebesar 4,43 terdapat pada atribut pelayanan penjual. Posisi selanjutnya adalah harga dan ukuran produk checker merchant, yang masing-masing mempunyai tingkat kepercayaan sebesar 4,27 dan 4,1, sedangkan lokasi menempati posisi terakhir, yaitu 4,3. Analisis sikap konsumen. Awal dari terbentuknya sikap konsumen terdapat suatu produk adalah suatu pengenalan atribut produk tersebut. Sikap konsumen dalam penelitian ini disimbolkan dengan AO, yang merupakan total dari perkalian antara tingkat kepercayaan BI dengan tingkat kepentingan EI. Hasil dari sikap konsumen dapat dilihat pada tabel. Oke, berdasarkan hasil analisis atribut checker merchant yang memiliki nilai sikap atribut tertinggi adalah rasa sebesar 18,765, kategori positif. Rasa yang enak merupakan dasar pertimbangan responden dalam memilih checker merchant. Sebagai produk yang akan dibeli, rasa checker merchant merupakan atribut yang paling disukai oleh responden. Untuk checker merchant, selain itu dapat disimpulkan bahwa nilai sikap atribut produk checker merchant secara keseluruhan, rasa, harga, ukuran, lokasi, dan pelayanan masuk dalam kategori positif karena memiliki nilai antara 15,2 kurang dari A0 sama dengan 20,2. Oke, kita akan masuk ke dalam penutup. Pertama, kita akan membahas kesimpulan hasil penelitian terhadap 30 orang responden checker merchant berdasarkan model sikap multi-atribut dari Fishbane diperoleh tanggapan positif. Artinya, sebagai responden yang diteliti menyatakan bahwa atribut-atribut produk di checker merchant meliputi rasa, harga, ukuran, lokasi, dan pelayanan adalah baik. Dari sekian atribut yang disampaikan, para responden memberikan tanggapan sikap tertinggi adalah atribut rasa. Rasa yang enak merupakan dasar pertimbangan responden dalam memilih checker merchant. Sebagai produk yang akan dibeli, rasa checker merchant merupakan atribut yang paling disukai oleh responden. Untuk checker merchant, kemudian diikuti secara berturut-turut pelayanan penjual sebesar 17,277, harga sebesar 16,7811, ukuran sebesar 16,277, dan yang terakhir adalah lokasi sebesar 15,5961. Sikap konsumen terhadap keseluruhan atribut produk checker merchant dapat dikategorikan positif karena memiliki nilai antara 15,4 kurang dari AO sama dengan 20,2. Dengan nilai sikap konsumen secara total, AO total sebesar 84,6962. Oke, untuk saran, produsen checker merchant perlu melakukan upaya dalam strategi pemasaran dengan memberikan perhatian yang khusus pada atribut tertentu, seperti rasa yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Selain itu, dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, penjual perlu meningkatkan inovasi baik dalam hal promosi, pengembangan produk, maupun pengembangan pasar checker merchant. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di akhir pertemuan.